Bismillahirrahmanirrahim. Teori kepribadian behavioristik Albert Bandura. Biografi penulis. Albert Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1952 di Mundare, sebuah kota kecil di barat daya Alberta, Kanada, sekitar 50 mil sebelah timur Edmonton. Berasal dari keluarga turunan Eropa Timur. Nah, selanjutnya metode penelitian. Bandura meneliti beberapa permasalahan yang berkaitan dengan psikologi. Menurutnya, lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Oleh Bandura, konsep ini disebut determinisme resiprokal, yaitu proses di mana dunia dan perilaku seseorang saling mempengaruhi. Pemikiran Albert Bandura. Teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Bandura disebut teori pembelajaran sosial kognitif. Teori tersebut berdasarkan 3 asumsi. Yang pertama, individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang dilakukannya. Yang kedua, terhadap hubungan yang erat antara pelajaran dengan lingkungannya dalam keterkaitan dengan 3 pihak, yaitu lingkungan, perilaku, dan faktor-faktor pribadi. Yang ketiga, hasil pembelajaran dalam perilaku sehari-hari. Teori pendekatan behavioristik. Yang pertama, sejarah berkembangan. Peristiwa penting dalam salah satu sejarah perkembangan behavioristik adalah dipublikasinya tulisan seorang psikolog Inggris, yaitu H.J. Eysenck. Kedua, pandangan terhadap manusia. Berdasarkan terhadap hakikat manusia, teori dan pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Manusia mulai menentukan kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang tidak akan membentukkan kepribadian. Yang ketiga, asumsi dasar konsep teori behavioristik. Ada 4. Yang pertama, berfokus pada proses perilaku. Yang kedua, menekankan dimensi waktu. Yang ketiga, belajar adalah cara yang efektif untuk mengubah perilaku. Yang keempat, menetapkan perubahan perilaku. Implikasi teori Albert Bandura dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pemahaman individu. Salah satu upaya untuk memahami perilaku berdasarkan teori Bandura, memahami perilaku individu, konselor perlu memahami bahwa lingkungan dapat membentuk perilaku individu, dan lingkungan tersebut juga menggambarkan individu-individu yang di dalamnya. Yang kedua, tujuan konseling. Dalam konseling behavioral, Balcom dan Silberman mengemukakan 4 hal langkah khusus dalam menentukan tujuan konseling. A. Mendefinisikan masalah. B. Mengetahui sejarah sosial dan perkembangannya. C. Menetapkan tujuan konseling secara spesifik. D. Menentukan metode yang digunakan. 3. Proses konseling. Menurut Bandura, konselor menjadi model penting bagi klien. Klien sering meniru sikap-sikap, nilai-nilai, dan perilaku konselor. Jadi, konselor harus menyadari perannya dalam proses identifikasi yang dilakukan klien. Menutup, kognitif sosial dari Albert Bandura menekankan kepada kejadian-kejadian yang tidak disengaja, walaupun juga menyadari bahwa pertemuan dan kejadian ini selalu mengubah jalan hidup dari seseorang. Demikian dari kami, makalah yang berjudul tentang teori kepribadian behavioristik Albert Bandura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.